Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Syaloktalin dengan NIM C1 Channel 20126. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran konvensional. Untuk pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian anggaran konvensional, ada perbedaan dari pengharapan pokok penuh dan variabel, lalu biaya variabel dan biaya tetap, dan terakhir kelemahan dan kelebihan dari penyusunan anggaran konvensional. Saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja ataupun pengeluaran. Anggaran konvensional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan oleh negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalisme, dan yang kedua itu struktur dan susunan anggaran yang bersifat line in time. Lalu pengharapan pokok penuh dan variabel. Nah, metode pengharapan pokok tradisional atau pengharapan konvensional terbagi atas metode pengharapan pokok penuh dan metode pengharapan pokok variabel. Metode pengharapan pokok penuh disebut juga dengan metode pengharapan pokok fungsional karena metode ini biaya atau bebannya digolongkan berdasarkan fungsi yang terdapat dalam organisasi. Untuk metode pengharapan pokok variabel disebut juga dengan metode pengharapan pokok langsung. Dan metode ini biasanya hanya digunakan pada accounting manajemen atau managerial accounting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari kedua metode tersebut. Yang pertama, metode pengharapan pokok penuh. Harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, B variabel dan tetap, serta BOP variabel maupun tetap. Yang kedua, biaya periode adalah seluruh biaya yang bukan biaya pabrik, seperti biaya bahan baku, BTKL, dan BOP. Lalu yang ketiga, jualan dikurang harga pokok produk terjual adalah laba kotornya. Yang keempat, biaya digolongkan berdasarkan fungsi organisasi, yaitu biaya pabrik, biaya penjualan, serta biaya administrasi dan umum. Yang kelima digunakan untuk accounting keuangan dan accounting manajemen. Dan yang terakhir dari segi anggarannya hanya digunakan untuk menyusun anggaran tetap. Sedangkan untuk metode pengharga pokokan variabel, harga pokok produk hanya meliputi biaya bahan baku saja. Lalu yang kedua, biaya periode adalah seluruh biaya tetap, baik biaya tetap yang terjadi di pabrik maupun yang terjadi di luar pabrik. Lalu yang ketiga, jualan dikurang harga pokok produk terjual adalah margin kontribusi kotornya. Dan yang selanjutnya, biaya digolongkan berdasarkan sifatnya atau berdasarkan kaitannya dengan volume kegiatan, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Lalu biasanya digunakan hanya untuk accounting manajemen saja. Dan yang terakhir dari segi anggarannya dapat digunakan untuk menyusun anggaran variabel dan maupun anggaran tetap. Selanjutnya, perbedaan biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Untuk biaya bahan pembantu dan biaya pernik pabrik merupakan biaya operasi pabrik termasuk biaya variabel. Sedangkan biaya penyusutan pabrik merupakan biaya operasi pabrik termasuk biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Tetapi biaya tetap per unit berubah bila volume kegiatan tersebut berubah. Selanjutnya, materi terakhir mengenai kelemahan dan kelebihan dari penyusunan anggaran konvensional. Kelemahan anggaran konvensional yang pertama itu hubungannya tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Lalu yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya di dalam perusahaan. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional
tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber dayanya. Lalu sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan ini berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen dalam perusahaan. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dengan pengeluaran modal atau investasi. Lalu anggaran tradisional bersifat tahunan. Yang ketujuh, sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebab akibatnya adalah munculnya budget padding ataupun budgeting slack. Lalu persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai. Dan yang terakhir, aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasikan masalah dan ditindakan. Untuk keunggulan anggaran konvensional yang pertama, penyusunannya relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahunan sebelumnya. Serta yang terakhir, dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyusunan anggaran konvensional. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.